Datang ke masjid, salat jamaah sudah selesai. Pertanyaan: jika saya hendak salat berjamaah di masjid, lalu ketika sampai masjid saya mendapati ternyata salat jamaah sudah selesai. Apa yang harus saya lakukan? Salat sendirian atau membuat jamaah baru? Jawaban: menjawab pertanyaan ini ada dua pendapat. 1. Pendapat pertama: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sholatu wassalamu, ala nabiyina Muhammad wa, ala alihi wa syahbini ajmain. Amma ba'du. Jawaban pertanyaan ini sangat terkait dengan masalah ta'adud al-jamaah, yaitu bolehkah ada lebih dari satu salat jamaah dalam satu masjid. Sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang telat datang ke masjid, dan ia mendapati salat jamaah sudah selesai, maka hendaknya ia salat sendirian di masjid atau kembali ke rumah. Pendapat ini merupakan turunan dari pendapat yang melarang membuat jamaah kedua di satu masjid. Syekh Abdul Azim Al-Badawi mengatakan, membuat salat jamaah baru setelah jamaah yang diimami imam rawatib selesai di masjid yang memiliki imam rawatib, ini menyelisihi sunnah. Yang sesuai sunnah, pada masjid yang memiliki imam rawatib hendaknya tidak membuat jamaah baru setelah jamaahnya imam, yaitu jamaah yang pertama. Orang yang datang terlambat, walaupun mereka banyak, hendaknya mereka salat sendiri-sendiri dan tidak berjamaah ketika imam sudah selesai. Inilah yang sesuai sunnah. Atau pilihan yang lain, orang yang datang terlambat tersebut boleh pulang kembali ke rumahnya dan menunaikan salat di rumahnya. Karena keutamaan salat di masjid itu karena ditegakkannya salat berjamaah, maka ketika salat jamaah sudah selesai maka salat di masjid atau di rumah sama saja. Dan demikianlah yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika suatu hari Nabi mengurusi urusan kaum muslimin sehingga terlambat datang ke salat jamaah, ketika beliau datang ke masjid salat sudah selesai, maka Nabi masuk ke rumah beliau dan menunaikan salat di sana dan tidak menunaikannya di masjid. Inilah pendapat jumhur ulama dan 3 imam mazhab, yaitu Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau memiliki penjelasan yang bagus tentang tidak disyariatkannya tikrar al-jamaah di masjid yang memiliki imam rawatib. Lalu jika Anda masuk masjid sedangkan salat jamaah kedua sedang dikerjakan oleh orang-orang, maka tetaplah Anda salat sendirian saja, selama itu tidak membuat diri Anda terkena fitnah dan mafsadah. Fatwa Tariqul Islam nomor 30.785. 2. Pendapat kedua. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang telat salat jamaah maka ia mencari orang lain di masjid yang juga telat, untuk membuat jamaah kedua. Ini berangkat dari pendapat bolehnya membuat jamaah kedua di satu masjid. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, jika seseorang datang ke masjid dan orang-orang sudah selesai salat, dan ia mampu untuk mencari orang lain untuk salat bersamanya, maka ia salat berjamaah dengan membuat jamaah kedua. Inilah yang disyariatkan, yaitu membuat jamaah kedua. Telah sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika ada seorang yang masuk masjid dan orang-orang sudah selesai salat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidakkah ada seseorang yang mau bersedekah terhadap orang yang salat ini? Hadits Ahmad nomor 22.189, disahihkan oleh Syuaib Al-Arnaud dalam Takrij Al-Musnad. Dalam hadis yang lain, salatnya seseorang bersama orang lain, itu lebih baik daripada salat sendirian. Hadits Abu Daud 554, Nasai 843, dihasankan Al-Albani dalam Sahih Abu Daud. Adapun pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa hendaknya ia salat sendirian atau kembali ke rumah, ini adalah pendapat yang lemah.
Fatawa Nurun, Alat Darbi, Juz 11 halaman 285 nomor 181. Yang tampaknya lebih tepat adalah merinci keadaannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau membagi menjadi 3 keadaan. Keadaan pertama, masjid yang terdapat imam tetapnya, dan bukan di tempat yang ramai dilewati oleh orang-orang, lalu secara terus-menerus ada jamaah yang kedua. Maka ini menyelisihi sunnah, hukumnya minimal makruh dan termasuk kebidahan. Hal ini juga akan menimbulkan perpecahan di tengah umat sehingga setiap golongan akan memiliki imam masing-masing. Padahal adanya imam tetap adalah untuk mempersatukan jamaah. Dan juga akan mengajak orang untuk malas. Karena orang-orang akan mengatakan, selama ada jamaah kedua, kami akan menunggu jamaah kedua saja. Sehingga orang-orang akan berlambat-lambat untuk menghadiri jamaah gelombang pertama. Sehingga jika keadaannya demikian atau berpotensi menimbulkan akibat demikian, seseorang yang telat datang jamaah hendaknya ia salat sendirian atau kembali ke rumah dan salat di rumah. Keadaan kedua, masjid yang terdapat imam tetapnya, dan bukan di tempat yang ramai dilewati oleh orang-orang, namun terkadang ada jamaah yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini yang diperselisihkan oleh para ulama dan Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin menguatkan pendapat bolehnya membuat jamaah kedua, berdasarkan dalil hadis-hadis di atas. Sehingga orang yang telat datang untuk salat jamaah, hendaknya ia mencari orang lain untuk bisa membuat salat jamaah yang kedua. Keadaan ketiga, jika masjidnya merupakan masjid yang ada di pasar, di pinggir-pinggir jalan raya, atau semisal itu, maka masjid pasar itu tentunya orang sering lalu lalang ke sana. Terkadang datang 2 orang, terkadang 3 orang, terkadang 10 orang, kemudian keluar. Sebagaimana di masjid-masjid yang ada di pasar-pasar kita. Maka tidak dimakruhkan untuk mendirikan jamaah-jamaah lain di sana. Sebagian ulama mengatakan bahwa dalam hal ini tidak ada khilafiyah. Karena memang masjid ini disiapkan untuk tempat salat banyak jamaah. Sehingga orang yang telat datang untuk salat jamaah, hendaknya ia mencari orang lain untuk bisa membuat salat jamaah yang kedua, atau ketiga, atau keempat, dan seterusnya di masjid yang semisal ini. Diringkas dari Syarhul Mumti. Dan tentu saja yang lebih utama adalah berusaha tidak telat salat berjamaah di masjid. Dan andaikan telat, hendaknya tidak dijadikan kebiasaan. Karena ada keutamaan bagi orang yang senantiasa mendapatkan takbir pertama dalam salat jamaah gelombang pertama selama 40 hari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat berjamaah selama 40 hari tanpa terputus dan mendapatkan takbir pertama dari imam, maka ia akan mendapatkan 2 kebebasan, bebas dari api neraka dan bebas dari penyakit nifak. Hadits At-Tirmidzi, dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik.